Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Johan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lumajang, asal lembaga SD Negeri Tambahrejo 03, Kecamatan Candipuro. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1. Ki Hajar Dewantara dijuluki Bapak Pendidikan Nasional. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 yang ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia serta sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksudnya adalah bahwa hidup tumbuhnya anak-anak terletak di luar harapan atau keinginan para pendidik. Anak-anak dibiarkan berkreativitas sesuai dengan keinginan, bakat, serta dengan lingkungannya. Anak-anak sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri atau bawaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kekuatan kodrati atau bawaan sejak lahir yang ada pada diri anak-anak itu merupakan segala kekuatan yang ada dalam diri anak. Maka daripada itu, para pendidik hanya dapat memberikan tuntunan kepada anak-anak didiknya dalam memperbaiki karakter anak-anak didik. Akan tetapi, pendidikan juga perlu menghubungkan keduanya, yaitu antara kodrat atau faktor bawaan sejak lahir dengan lingkungan anak. Penghubung di antara kedua hal tersebut dapat dikatakan dengan salah satu dasar teori konstruktivisme atau teori konvergensi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila terlihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Selanjutnya, konsep pemikiran adalah asas trikon, yaitu kontinuitas, artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pendidik harus memperkenalkan sejarah dan budaya bangsa kita. Kita perlu belajar dari sejarah untuk kemajuan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang dan tumbuh kembangnya peserta didik di masa yang akan datang. Konvergensi artinya pendidikan itu harus berasaskan kemanusiaan, memanusiakan, dan memperkuat nilai kemanusiaan. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik sehingga melahirkan peserta didik yang pemikirannya penuh dengan kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan di masa yang akan datang. Konsentris.
Pendidikan itu harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus mampu mengidentifikasi dan membaca keunikan dan potensi tersebut, sehingga murid dapat merasakan konsep merdeka belajar. Konsep pemikiran selanjutnya adalah dalam melakukan prinsip perubahan budi pekerti. Budi itu mencakup cita, rasa, dan karsa. Dalam mengolah cipta atau pikiran untuk menajamkan pikiran, diharapkan kepada peserta didik untuk memfungsikan akal dan pikirannya, memiliki mimpi, harapan, dan cita-cita. Berpikir untuk selalu berbuat yang terbaik dan memberikan manfaat kepada orang lain dalam mengolah rasa atau perasaan untuk menghaluskan rasa. Seorang pendidik harus mampu menumbuhkan sikap empati, simpati, atau peduli kepada peserta didik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengolah karsa atau kemauan untuk memperkuat semangat atau kemauan, diharapkan kepada peserta didik untuk selalu memiliki semangat juang dalam belajar, berkarya, berkreasi, dan berinovasi dalam mencapai cita-citanya untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Maknanya lebih kurang, di depan memberi teladan, di tengah membimbing, memotivasi, memberi semangat, menciptakan situasi kondusif, dan dari belakang mendorong berupa dukungan moral. Tutwuri handayani mengandung arti bahwa seorang guru pendidik dengan kewibawaan yang dimilikannya mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh yang baik kepada anak-anak didiknya. Seorang guru, pamong atau pendidik dalam konsep tutwuri handayani tidak menarik muridnya dari depan, melainkan membiarkan anak-anak didiknya mencari jalan sendiri, mengambil langkah dan keputusan sesuai pemikiran sendiri. Yang harus dilakukan guru, pamong atau pendidik hanya memberikan dorongan atau bimbingan supaya anak-anak didiknya tetap berada di jalur yang benar. Sudah seharusnya guru memperlakukan murid dengan kelembutan dan tutur kata yang sopan, memotivasi mereka agar gemar belajar, memahami mereka sebagai manusia yang merdeka untuk selalu belajar. Guru mempercayai murid untuk belajar secara mandiri, membimbing mereka saat membutuhkan bantuan. Sebagai guru harus berperan dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid, mencapai selamat dan bahagia. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan sejatinya mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Guru diharapkan memiliki mindset pamong, memberikan baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid, agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak.